Bukan. Tapi Torik Halilintar. Loh, hubungannya apa? Ternyata Kan Torik sudah menikah. ternyata Dia aja tamu di pernikahan itu. iya betul. Tapi Torik itu punya IO. IO-nya itu yang menyelenggarakan pernikahannya Jennifer sama Justin. Oh. Inisial namanya HA nama IO-nya. Dia House Amarta. Oh. Jadi di balik kemegahan, terus dekorasinya yang bagus-bagus, konsepnya yang mewah lah pokoknya. Ternyata ada IO-nya si Torik itu. Apa namanya? House Amarta. Itu emang singkatannya dari kedua pasangan itu. Kan Torik Halilintar sama Alia Mas Said. Oh. Alia Mas Said art Torik Oh Halilintar. iya betul. Lu tahu aja deh. Oh tahu. Kan emang T-nya sebenarnya tadinya Tommy. Pasti ke Tommy arahnya. Gitu. Tadinya Itu. emang gue ngajakin mereka kan. Gue tahu lo berdua pengen dapat penghasilan tambahan. Gimana kalau kita bikin wedding organizer? Oh gitu. Tapi gue nggak mau ketahuan sama gue di situ. Jadi gue cuma nyelipin inisial gue doang T. T aja ya. Orang-orang juga kan mikirnya inisial tuh. T Tommy doang. Enggak, orang-orang juga kan mikirnya pasti T-nya Torik gitu. Gitu. Ya gue kira juga awalnya kemarin Torik cuma datang doang. Ternyata Karena emang sebagai undangan dan pakaiannya bukan yang Betul. kayak IO yang cuma pakai kaos hitam gitu kan. iya, ternyata di balik ini ya karya gua nih kayak gitu. Nah. Ya gitu nggak sih kira-kira? Enggak gitu. Enggak, Kan dia profesional. Oh iya betul. Enggak yang Tapi emang ini gua akuin menyombongkan. bagus banget sih Tom. Yes. Dekorasinya tuh lihat deh. Enggak umum ya orang Red and black. Iya, merah terus habis itu ada terang gelapnya juga Iya. sudah diatur sedemikian rupa supaya pencahayaannya juga maksimal. Betul. Kan nggak semuanya terang gitu kan, ya ada Iya. pencahayaan yang dibuat khusus. Gua Namanya juga lebih- kan art. Gue lebih suka yang suasana gini sih, maksudnya nggak terlalu apa ya nyelkit di mata Nah. gitu, yang walaupun Nyaman ya. ya kelihatannya gelap tapi ternyata enggak. Hmm. Malah ini yang paling nyaman menurut gue. Hmm. Dari bunga-bunganya juga. Yes. Gitu. Kupu-kupunya juga bagus tuh Justin. Enggak kan pasti. Dasi kupu-kupu. Si kupu-kupu emang itu udah pasti bentuknya seperti itu. Nggak Iya, ada yang bagus banget. bentuknya aneh-aneh. Dan banyak tuai pujian juga sama teman-temannya Justin Betul, juga betul, yang pesepak bola juga banyak yang Geng hadir. timnas ya. Geng timnasnya. Nyanyi-nyanyi lagu Mau Mere. Betul, ada Max Hilhers kemarin, Betul. ada si Ivar Iya, Jenner. benar. Wah, rame deh pokoknya deh. Ya, setuju. Untung gua nggak datang kemarin. Kenapa kalau Ya nggak diundang, nggak diundang. Kalau datang tiba-tiba gue tanya, bapak siapa kok tiba-tiba datang? Tapi ada yang nggak diundang ke pernikahannya tapi tetap datang. Siapa? Orang-orang catering kan nggak diundang. Bener. Petugas kebersihan, petugas keamanan emang diundang, nggak diundang tapi tetap datang. Iya, Jadi betul. kalau Anda tidak diundang mau datang juga tetap bisa. Gitu. Boleh deh. Nah ini Hmm. yang kemarin menjadi pertanyaan, budgetnya berapa? Pasti MM-an nggak sih? Gue sih nebak ya, Mm-mm. Seminimal. seminimalnya satu hari bisa triliunan. Wah, yakin segituan? Lah iya, makan aja, Iya. bisa ngabisin triliunan per hari. Nah Tom, tadi kita lanjutin soal biaya fantastisnya pernikahan. Nah, Ternyata jadi kan pernikahannya itu mulai dari akad, terus Iya. habis itu ada resepsi di gedung, ada resepsi di bagian luar gitu kan. betul. Ternyata waktu ada seorang wartawan yang Iya. mewawancara Jennifer Koppen, nanyain berapa sih budgetnya Mama Ari kalau boleh tahu? Dijawabnya bercanda. Nanti kamu kaget lagi. Jadi dijawab adalah pokoknya. Oh. Cuma ada yang bilang dengar-dengar kan sampai segini nih. 6M. 6 miliar. Bener nggak sih? Nah, jadi emang Gua udah dijawab dengar juga tuh. langsung sama Jennifer Koppen. Ya. Kalau nggak salah dia bilang tuh harganya $338.000. Kalau dirupiahin sekitar 5,98 miliar. Berarti bener ya isu-isu yang beredar yang gue dengar di Apa tuh? media sosial. Ya itu. Tentang apa? 6 biayanya itu. Oh, kirain Yang, ada. Hah? emang apa? Emang kiranya apa? Iya, kirain ada yang lain misalkan Enggak, kan. nggak ada. Soal biaya doang. Iya. Soal biaya doang. Ternyata emang ini kan 5,9 ya. Ya kita buletin lah ya jadi 6 miliar. Oh, gede juga ya Tom. Iya. Lu berapa dulu Tom nikah? Berapa? 1 M aja nggak nyampe. Iya kan? Wah, gua kira 900 juta, Waduh. 800 juta. Uangnya dari mana? Kok gitu? Kok beda suaranya? Kok beda? Maaf nih lagi. Kalau gua nggak bunyiin kayak gitu nggak kedengeran Dit, kadang-kadang. Kan suara gua tipis banget, suara gua hilang gitu. Nah itulah, semoga Justin sama Jennifer sampai kakek nenek ya Tom ya. Pernikahannya yang mewah, semoga berlangsung
hingga akhir hayat. Emang ada yang pernikahan yang Gak ada dong. Soalnya kita mau pindah nih ke berita selanjutnya ada nih. apa nih, ada apa? Soal Ruben Onsu sama Sarwenda lagi nih. Loh, ini yang terbaru adalah pernikahan mewah nggak awet. Gua nggak bilang gitu ya. Tolong dipotong aja mukanya Enggak, Tommy ini aja. live, ini kan live. Nggak bisa ya? Bukan, Nggak bisa ya? Tapi kan ini memang pernikahannya berhenti, berakhir, sudah cerai. Betul. Dan Tapi kemarin masih ini konfliknya masih berlangsung hingga saat ini. konfliknya berarti ini kan, maksudnya harta gono gini itu kan? Bukan. Ini yang terbaru adalah jadi pihak Sarwenda tuh bikin konten di rumahnya Ruben Onsu. Tuh. Pengacara Ruben Onsu akhirnya geram dan bilang jangan pakai fasilitas orang Kok lain. gitu suaranya? Kok gitu suaranya? Doraemon. Doraemon. Nggak kayak gitu Doraemon. Ah, nggak gitu ya? Suaranya lebih agak cempreng. Emang serak-serak tapi cempreng. Nggak seberat itu. Iya. Oh, cempreng suaranya. Bener-bener. Nah gitu Tom, itu pengacaranya sampai geram lah kayak, kenapa sih masih pakai rumah ini gitu? Gua ngerti. Ini kan memang Sarwenda dan juga kekasih lelakinya atau teman lelakinya memang sering bikin konten kan di rumah itu. Betul. Entah itu live TikTok, Iya, live jualan, Betul. ataupun teman lelakinya atau pasangan lelakinya juga ngebikin konten iklan Ya, di rumahnya Ruben Onsu. Bahkan betul. mobil yang dibelikan oleh Ruben Onsu digunakan juga sebagai properti. Betul, Nah, ini menurut gua kurang etis sih, Betul. karena mengingat proses pembagian harta gono gini kan belum tuntas, Yes. belum rampung, jadi kurang elok aja lah. Benar. Kayak gitu. Nah, memang ini juga dibilang nih sama pengacaranya. iya betul. Betul kan. Minola menekankan bahwa Ruben hanya ingin memberikan pesan agar pihak lain lebih menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Itu dia, Gitu. betul. Walaupun sudah ada pembagiannya, tapi kan ini masih belum dikuasai oleh masing-masing pihak sepenuhnya. Jadi artinya Ruben mungkin ingin mengatakan bahwa kalaupun memang kita ingin kelihatan gagah, ya kita tidaklah menggunakan fasilitas yang mana fasilitas itu juga merupakan ada andilnya Ruben di dalamnya. Betul, dan Manola juga menambahkan bahwa sampai saat ini nih, sampai detik ini status rumah tersebut belum milik siapa-siapa. Yes. Antara pihak Belum kiri ada dan pihak keputusan kanan. ya? Betul. Yes. Belum ada keputusan final lah. Tapi lu pernah nggak nih tiba-tiba masuk rumah orang terus ngonten gitu? Pernah? Pernahnya rumah beneran rumahnya rakyat. maksudnya? DPR kan rumahnya rakyat. Perwakilan rakyat. kesana Gue lah- bikin kesana lagi. Ya. konten di sana. Lagi ada di DPR nih. Gitu. Itu Jalan-jalan besok-besoknya lu aman, masih bisa beraktivitas. aman. Kan emang waktu itu ini bareng-bareng sama. Tanggal merah. Tapi ini apa? Kenapa? Gua nemu ada mobil gue dilacak, ada alat pelacak. Lu kan biar aman kan, itu lu nyimpen biar ada. Enggak, ternyata emang itu mobil gua nyewa, makanya ada alat pelacaknya. Gua kira yang lagi rame itu. Enggak, jadi ternyata mobil gua kan bukan mobil gua nyewa. Lu berarti kuliah di UGM dulu? Enggak. Kita lanjut ke berita selanjutnya nih, oke Sodas nih. Ini ada juga salah satu berita dari dunia hiburan juga yang lagi banyak pemberitaan, netizen bilang katanya, ini kayaknya settingan deh, ini gimmick marketing deh, ini S3 marketing, S10 marketing, S18 marketing. Ini mengenai Karina Ranau, istri dari istrinya almarhum Kang Epi, Epi. yang katanya dibilang sama netizen ini video, dia jadi mengupload video di media sosialnya. Oh, yang sering di warungnya itu? Bener. Yang lagi ada pelanggan, atau pas dia masak gitu nggak sih? Iya itu. Yang Jadi di warung, aduh ya tahu gak? Warung jadi Sunda ya warung salah. waktu itu ada video yang diupload karena dia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan oleh orang. Waktu itu lagi rame, ada pelanggan yang melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Oke. Terus habis itu diupload sama Karina Ranau. Terus netizen bilang, wah gini banget sih nyari biar rame di warungnya gitu. Oh, jadi pada bilang itu Settingan. settingan gitu. atau gimmick ya? Cuma akhirnya kan Karina Ranau buka suara nih, gara-gara banyak yang bilang kayak gitu. Ya kalau misalkan ada tindakan tidak menyenangkan, nggak boleh didiemin. Nggak apa-apa dong kalau saya upload di media sosial, saya bingung deh sama netizen. Nanti kalau besok-besok saya lagi jalan, dipukul orang atau diapain, Ntar dikira settingan. masa saya nggak boleh ngupload di media sosial? Kan biar orang lain juga jadi jaga-jaga gitu. Nah tapi Karinanya udah ngasih itu belum statement kalau itu tuh sebenarnya bukan gimmick, itu tuh real. Bahkan bukan cuma Karina Ranau, tapi staff-staffnya juga bilang itu emang kejadiannya emang nggak ada yang settingan, emang tiba-tiba terjadi, nggak ada gimmick, dan itu memang terjadi begitu aja. Gitu. Tolong ya netizen, sebelum berkomentar, di riset dulu. Benar. Kejadian yang sebenarnya seperti apa. Jangan enteng banget nih. Iya. Turun gitu. Apa nih?
tangganya turunin dong, saya mau naik ke atas nih. Hentikan program ini. Program apa? Ya kalau ini kan program Morning Zone jam 10. Jangan diberhenti, orang masih lama setengah jam Jam lagi. 10, jam 10. Jam 10, iya itu benar kayak gitu. Intinya harus apa sih kalau wise lah di sosmed. Iya, Jangan tiba-tiba bijak iya harus bijak kayak Tommy nih pura-pura serak gitu, nggak boleh. Kan beneran serak dia. Beneran sakit. Jadi nggak boleh gitu ya guys. Tuh, kan. batuk beneran. Jadi pengen minum kan. Gitu. Nah kan jadi si Karina pun jadinya serba salah Tom. Ya tadi lo bilang kayak mau gerak A salah, Benar. mau gerak B salah, Karena gerak C salah. apapun yang dilakukan biasanya jadinya negatif di Iya, netizen. udah tertanam di netizen tuh negatif. Ah, Karina tukang gimmick padahal Benar, enggak guys. benar. Padahal enggak gitu. Gitu. Itulah emang bahaya ya sosmed itu Tom. Iya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.